Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian dari kelas 2J SDM NPM 121020008. Di sini saya akan membahas tentang memperbaiki kompetensi. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama ada Bill Spencer dan Saint Spencer pada tahun 93 yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Lalu ada dari NCVQ dalam Margaret Bell tahun 2003. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu ada dari Michael Armstrong pada tahun 94 yang mengatakan kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu ada dari Training Agency pada tahun 1988 yang mengatakan kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu ada dari praktisi MSDM, itu kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Komponen kompetensi yang pertama yaitu motif. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self concept, yaitu nilai, sikap, dan citra diri seseorang. Lalu ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Lalu ada traits yang berarti karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki, yaitu di sini ada determinan yang mempengaruhi dari kompetensi tersebut. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kedua, keahlian atau keterampilan, itu aspek keahlian yang memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Selanjutnya ada pengalaman, itu elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Karakteristik personal, itu kepribadian seseorang pengaruh terhadap kompetensi. Lalu motivasi. Lalu ada isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan kapasitas intelektual. Nah, untuk tingkatannya sendiri yaitu ada tingkat mudah diperbaiki, itu seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produk kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Lalu ada yang agak sulit diperbaiki seperti orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Lalu ada yang sulit diperbaiki yaitu inisiatif, inovasi, integritas, kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Apa perbedaan kompetensi dan konsep lain? Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Selanjutnya yang membedakannya adalah komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Lalu pemahaman kompetensi. Dalam pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kesamaan dari konsep tersebut. Lalu pengetahuan seseorang, itu pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Lalu keterampilan perilaku.
Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap hidup dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi atau alternatif untuk desain kompetensi. Pertama, desain studi terbaik klasik dengan menggunakan sampel. Lalu ada desain studi pendek dengan panel ahli dan studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada tahap-tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, jelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Keempat, mengesahkan model kompetensi dan mendesain aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari saya.